Rahma Sarita lagi viral nih gara-gara puisi anjing kurap yang katanya nyindir Pak Jokowi. Aduh, duh, duh, duh. Nih Sang Kurniwati nih sama Dokter Tifa tuh sekarang komplotannya. Ah, nih ya bikin geram para pendukungnya Pak Jokowi nih. Yaudah yuk langsung aja kita sikat. Biarin disikat, dibales nih sama netizen-netizen sama buzzer-buzzernya Pak Jokowi. Langsung aja kita sikat videonya. Yuk, let's go. Polda Metro Jaya, saya kira perlu juga untuk memanggil Rahma Sarita Bener. untuk dimintai klarifikasi tentang puisinya yang kurang ajar itu menurut saya. Kayaknya bukan klannya mereka kalau nggak bikin gaduh ya. Memang DNA-nya kayaknya harus bikin gaduh negara. Apa maksudnya dia membuat puisi seperti itu? Ditujukan kepada siapa? Cecar. Walaupun dalam puisinya tidak menyebutkan satu patah pun Pak Jokowi, tetapi Jelas dari narasi yang narasinya ada bener. itu mengarah kepada mantan Presiden Jokowi Betul. dengan judul anjing kurap. Ini kan kurang ajar sekali, menghina sekali, melecehkan sekali. Sekalian saja memasukkan dalam daftar orang-orang yang menghina, melecehkan, mencemarkan nama baik Pak Jokowi di laporan polisi Polda Metro. Iya benar. Itu kan kalau nggak salah masuk 4 atau 5 nama yang udah disetor nih ke Polda Metro ya. Biar nanti di depan penyidik dia mau menjawab seperti apa tentang puisi yang dibuatnya itu. Ya kan, kurang ajar kan? Ya, saya kira perlu dia mempertanggungjawabkan Banget. puisinya itu. Siapa yang dia maksud dengan pejabat, mantan pejabat di negeri ini. Mantan pejabat yang katanya selalu ingin menjadi orang tertinggi di negeri ini. Biar dia menjawab di depan penyidik Polda Metro. Siapa yang dia maksudkan sebagai sosok mantan pejabat di negeri ini yang dia ibaratkan sebagai anjing kurap itu. Dia ini kan si Rahma Sarita ini kan bekas anchor news ya, bekas jurnalis gitu ya. Seharusnya dia punya pola pikir yang menurut gua lebih luas lagi ya. Tapi entah kenapa ya mungkin jadi salah satu kenapa dia sekarang udah nggak di TV lagi ya mungkin gara-gara ini juga gitu ya. Kayaknya pemikirannya sebagai jurnalis itu agak terlalu sempit dan tidak meluas gitu ya. Tanya juga apa maksudnya, siapa yang Anda tuduh. Mantan pejabat yang Anda maksud yang pura-pura kuliah di perguruan tinggi ternama di negeri ini. Yang dia katakan ijazahnya beli itu. Nah, Karena ini terkait dengan polemik ijazahnya Pak Jokowi hari ini. yang lagi Alumni gencar UGM banget yang dituduh difitnah sebagai ijazah palsu. ya. Dia membuat puisi saat ini. Kisaran waktu kelompok mereka menuding Pak Jokowi ijazahnya palsu. Biar dia nanti di depan penyidik ketika dimintai klarifikasi maksudnya apa? Siapa yang ada maksud? Siapa yang ada maksud pejabat di negeri ini? Yang katanya ijazahnya beli, yang kuliah di perguruan tinggi ternama. Perguruan tinggi ternama itu maksudnya perguruan tinggi mana? Jangan menjadi pecundang kamu Rahma Sarita, kurang ajar kamu. KNT itu keturunan imigran dari Yaman kelompok klan Balawi. Habib perempuan yang sering dipanggil Saripah di negeri ini. Ente mengaku sendiri klan ente, marga ente dari Al-Jufri. Ternyata sama saja ya. Keturunan Balawi Yaman ini tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak tua, tidak muda, tidak yang kasar, tidak yang halus. Mulutnya busuk. Kurang ajar dengan Nusantara ini. Benar-benar. Ya, Kalau nggak gaduh nggak asik kali ya. Rahma Sarita, ente kurang ajar dengan Nusantara ini. Benar. Padahal Anda tidak lebih dari keturunan imigran dari Yaman. Yang hidup di sini numpang ikut makan. Mestinya berterima kasih, bersyukur hidup di negeri yang makmur, jibar-jibur kayak Indonesia ini. Tidak seperti negeri leluhurmu. Tapi Anda buahnya apa? Balasanmu apa? Bukannya ikut merawat negeri ini, tapi
ikut bikin gaduh, bikin rusak, menghinakan tokoh kita, mantan presiden kita. Ya, saya berpendapat, saya menafsirkan bahwa puisinya Rahmat Sarita ditujukan untuk mantan Presiden Jokowi. Karena di situ ada tentang ijazah, ada fakultas ternama UGM, ada laporan polisi. Katanya yang palsu malah melaporkan. Karena Pak Jokowi kita tahu melaporkan ke Polda Metro Jaya, melaporkan nama-nama orang yang telah menuduh ijazahnya palsu beberapa hari yang lalu. Bener. Janganlah kau meludah di tempat makanmu gitu ya. Lu cari makan di sini, tapi lu ngeludahinnya di sini juga. Aduh. Anda mungkin mengelak, tapi penyidik polisi pasti tahu tentang psikologi, tentang narasi yang bisa dihubungkan dengan peristiwa kekinian. Benar. Walaupun Anda mungkin mengelak itu tidak ditujukan ke Pak Jokowi, tapi apa maksudnya Anda menghubungkan dengan polemik ijazah palsu ini, polemik UGM ini, tentang kepalsuan, kebohongan. Yang suka berbohong itu siapa? Rahmat Sarita. Goboknya dibuka, sing suka ngelombok, siapa? Dari yang pertama kebohongan paling besar. Klan ente mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Tapi faktanya kita bongkar dari catatan buku nasab dari zaman ke zaman. Keluarga Anda tidak bisa membuktikan bahwa Anda keturunan Nabi Muhammad SAW. Balik lagi nih isu klan Alawi nih. Waduh, rame lagi. Rame lagi. Saya pernah waktu itu saya ketua senat. Kemudian ada yang menentang senat mahasiswa. Tidak setuju dengan adanya senat. Dan apa yang terjadi? Debat. Debat pernah diadu debat. Duduk dua orang, saya dengan satunya yang menentang senat mahasiswa, ditonton kira-kira 300-an orang. Kalau saya lagi ngomong disorai oleh yang menentang senat, kalau dia lagi ngomong disorai oleh yang mendukung senat. Berdebat terbuka dan berteman. Karena itu kalau ada yang mengkritik tidak perlu dilaporkan. Iya. Abah, itu bukan, bedakan bah, pengkritik dengan penghina. Abahku yang ganteng, aduh, senyumnya manis sekali. Tapi membedakan kritik dan penghinaan tidak bisa. Katanya ente kan orang berpendidikan, bisa dong memilah antara penghinaan dan kritikan. Mungkin kalau kritikan tentang kinerja apa segala macam, it's okay gitu. Tapi ini udah ke personal. Ini penghinaan ke personalnya Pak Jokowi. Seneng ente ditepokin, seneng ente, bangga. Lanjut gitu ini. Lanjut. Ojo ngompori mas. Karena emang seneng ente dikomporin. Abah. Jadi perdebatan itu menjadi sesuatu yang lumrah. Apalagi di kampus. Kalau di kampus ada rasa takut untuk berbicara tentang kenyataan, maka kampus itu sedang mengalami masalah. Ya, pasti. Emang kampus mana? Omong aja terus terang, kampus mana yang dibungkam tuh kampus mana? Selama ini mahasiswa berdemo pun dikasih ruang gitu ya, karena memang dilindungi oleh undang-undang. Mahasiswa mana yang dibungkam? Mahasiswa mana? Di kampus tuh harus bisa bicara bebas. Justru kampuslah tempatnya. Dan di kampus itu juga lah kita terbiasa untuk menjaga iklim demokrasi. Anies Baswedan sedang menyindir Bapak Joko Widodo. Yoi. Anies ini memang hobinya sindir menyindir. Sikat, Bu kata Yana. Anies, kalau ada yang mengkritik tidak perlu dilaporkan. Anies, seorang Anies Baswedan tidak bisa membedakan mana kritikan, mana fitnahan. Kan gue bilang juga apa? CS kita bu, ya kan.
Emang agak lain, abah kita yang satu ini emang agak lain pikirannya, ya kan? Tidak bisa membedakan antara kritik, penghinaan, atau fitnahan. Harusnya nih, kau yang memberitahu kawan-kawan kau itu bahwasanya Joko Widodo memang benar kuliah dan menamatkan kuliahnya di Universitas Gadjah Mada. Itu kan kawan kau tuh yang memfitnah Pak Jokowi itu, si Tipa. Kawan kau dari SD. Nah, Harusnya kau sampaikan kepada si Tipa, Panci, Rismon, Padilla, dan kelompok kau lainnya bahwasanya benar Joko Widodo Panci nggak tuh? pernah mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada dan mendapat gelar insinyur. Bukannya 2014, sewaktu pertama kali Joko Widodo mencalonkan diri menjadi presiden, ya, bersama JK, kau jadi jubir tim ses Pak Jokowi JK. Nah, Kau bangga-banggakan Joko Widodo. Ya, kau bilang teman-teman Gadjah Mada harus ingat, ada dagelan Gadjah Mada itu alumninya tidak mungkin jadi presiden. Terus kau bilang tahun ini kita buktikan alumni Gadjah Mada bisa jadi presiden Republik Indonesia. Dialah Jokowi. jejak digital. Jejak digital. Mantap Bu Yana. Keren. Terbongkar ya buruknya satu-satu ya. Kalau dulu ya sebenarnya temen gitu, CS gitu sebenarnya mah dulu orang dia sampai dia kasih jabatan menteri. Sekarang kenapa pula kau menyindir? Apa pula? Video kau pun masih ada itu rekam jejaknya. Video waktu kau menerima dokumen dari Kagama, keluarga alumni Universitas Gadjah Mada yang berisi ya masukan dan dukungan terhadap pasangan Jokowi JK. Kenapa sekarang kau ikut-ikutan pula sama kelompok kau, seolah-olah memang benar ijazah Pak Jokowi itu palsu? Kan dikomporin Bu, dikomporin dia senang tuh dikompor-komporin kayak gitu, senang dia, merasa bangga, merasa disanjung, dijunjung. Bukannya kau yang mendukung Pak Jokowi di 2014? Inilah kalau orang munafik. Kau dukung Pak Jokowi waktu itu kenapa? Karena kau ya kan diberi jabatan jadi menteri, begitu kena pecat, ya kan? Nah mulailah kau fitnah sana sini. Sakit hati. Gak ingat kau? Didukung Prabowo kau jadi gubernur. Kau puja-puja juga Prabowo. Kau bilang kau tidak akan mencalonkan diri menjadi presiden kalau ya Prabowo masih mencalonkan diri menjadi presiden. Buktinya kau calonkan diri kau. Kalah. Habis itu ya di debat kau permalukan Prabowo Subianto dengan memberi nilai 11 dari 100. Gak manusia munafik namanya itu. Waktu ada keperluan kau puja-puja. Setelah ya kan kepentingan kau itu terpenuhi, kau hina. Berbahaya orang seperti kau gini. Tak pantas kau menjadi pemimpin di negara Republik Indonesia ini. Ya, seorang munafik memuja-muja orang karena kepentingan. Setelah dapat kepentingan, ya kan, orang yang mendukung kau, habis itu kau hina, kau rendahkan. Sekali lagi bilang sama kau nih, rekam jejak kau masih ada. Seharusnya kau yang membela Joko Widodo, bahwasanya benar Joko Widodo itu memang tamat ya dari Universitas Gadjah Mada. Karena kau yang mendukungnya 2014, kau yang berteriak lantang, ya tahun ini kita buktikan alumni Gadjah Mada bisa jadi presiden Republik Indonesia, dialah Jokowi. Sekarang kau pula ya yang mendukung kawan-kawan kau memfitnah Pak Jokowi dengan ijazah palsu. Biang keributan di negara Republik Indonesia ini adalah kau sendiri. Betul. Ingat nggak kau waktu kau mencalonkan diri jadi gubernur? Ribut. Setelah kau kalah capres, ribut sampai hari ini. Nggak ribut, nggak asik, ya kan? Nggak ribut, nggak asik. Nyalonin gubernur, abis nyalonin gubernur ribut, iya benar. Abis nyapres ribut. Gak usah diajak lagi ntar 2029. jangan diajak. Capek banget. Tobatlah. Ya, jangan berkedok Islami kalau di hati punya kedengkian busuk.
Kapan mau maju negara Republik Indonesia ini kalau orang-orang seperti ini masih dibiarkan berteriak-teriak, menyindir sana menyindir sini? Apa prestasi yang kau kasih? Aneh aja kok banyak orang yang mencintai seorang munafik seperti kau ini. Emang paling agak lain emang abah dan anak-anak dan serta junjungan yang menjunjung. Entah gue pikirannya kemana sih. Heran gue. Yang doktrin siapa sih? Nah, sampai sini dulu guys. Thank you buat kalian yang udah nonton. Silahkan tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian. Ketemu lagi di konten gue berikutnya. Bye. Assalamualaikum. Peace.